Kami terpisah dengan Tuhan Allah, Yesus Kristus pencipta kami. Kami di bawah kuasa iblis. Kami berkelahi antara si Kain dengan si Habel. Dunia ini terkutuk. Mampukan kami melihat betapa dalamnya manusia itu. Kalau kami katakan, kami ini orang berdosa dan semua orang sudah berbuat dosa. Dan di tengah-tengahnya itulah ada obat. Firman Allah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kami untuk menyembuhkan kami. Inilah kami pelajari malam ini. Berkatilah kami dalam waktu yang Tuhan izinkan dari semua kesibukan. Tuhan masih beri kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami menjadi guru kami. Yesus juru selamat kami. Amin. Jadi kita ulangi betapa orang berdosa itu dalamnya. Sebagai orang berdosa ada sangkut pautnya putus hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita sesama manusia rusak. Jadi kalau kamu nanti membicarakan keluarga lah umpamanya ya, entah kamu membicarakan mendidik anak, jangan kamu lupa itu. Bahwa hubunganku dengan anakku ini terpisah. Sebenarnya itu kamu mengajar mendidik anak, ngerti kamu. Jangan katakan kata-kata manusia antara Kain dengan Habel. Itu yang terjadi. Ya, baru kalau kita berbicara soal rezeki, tanah ini sudah terkutuk. Dan kalau kita lihat kuasa iblis, itulah malaikat merongrong manusia. Dan kita sendiri juga sudah dalam keadaan syarat. Makanya banyak orang bunuh diri ya. Kesanku belakangan ini bunuh diri akan meningkat. Jadi kalau utang piutang itu tambah, itu nggak bisa nggak. Bunuh diri akan semakin banyak karena nggak bisa lagi ditanggung. Karena setan pintar memberikan beban yang kita tidak bisa pikul. Ini dunia. Dunia ini bagaimana merongrong manusia supaya mati. Inilah kalau kita belajar roh dunia. Dunia merongrong manusia supaya dia mati. Tapi Allah juga mengubah semua dunia, memungkinkan Injil berkembang. Jadi kalau kita belajar tentang dunia yang dimasukkan dalam Alkitab ini adalah yang memusuhi Allah. Jadi kita yang diciptakan oleh Allah ini, dunia ini mencoba bagaimana merongrongnya. Katakan adalah korupsi, kan itu salah satu merongrong. Itu enggak menguntungkan dia dan enggak menguntungkan orang, akan membinasakan dirinya sendiri dan membinasakan semuanya. Yang paling berat sekarang ini perang ya. Ya, perang itu merongrong untuk membunuh. Itu biasanya. Dan sekarang yang paling sulit adalah makanan. Kelaparan tinggi sekali sekarang. Kelaparan tinggi sekali sekarang. Harga makanan jauh lebih cepat tinggi daripada semua barang apapun. Jadi itu kesulitan dunia. Bagaimana dibuat dunia ini supaya manusia ini cepat mati? Apakah dengan kemakmuran atau kemiskinan atau penyakit dan semuanya kalaulah boleh. Supaya manusia ini mati dan dia tidak sempat memperoleh hidup yang kekal. Supaya nanti terjadi dua kerajaan. Kerajaan iblis lebih besar daripada kerajaan Allah. Ini perjuangannya. Jadi begitu kita lahir baru sebenarnya, kita sudah lihat sistematisnya bagaimana ini menghantui supaya manusia cepat mati. Jadi nggak sempat dia diselamatkan. Dalam semua sistem. Itulah namanya sistem dunia membinasakan manusia. Baik panas udara maupun semuanya obat maupun semuanya makanan. Arahnya semua kalau
Itu namanya memperjuangkan supaya satu kerajaan Allah, satu kerajaan iblis. Dan kitalah di tengah-tengahnya. Kemana kita pilih? Maka setiap kali aku bayar BPJS, aku langsung ingat. Ini cuma sebagian yang bisa aku beri untuk menolong orang supaya bisa berobat. Itulah dalam diriku. Ya, setiap kali. Oh, cuma ini yang bisa kusumbangkan supaya kekuatan setan tidak terlalu banyak membuat manusia ini mati. Ya. Jadi kalau kamu belajar sedikit-sedikit PBB umpamanya ya sekarang ini. Makanya Trump itu kasar kali dia. Kalian cuma cerita pintar kata. Tapi apa yang Anda bantu? Saya habiskan uang segini untuk membantu. Kalian cuma krisis. Semua kritik saja. Tapi Anda tidak memperhatikan orang-orang lapar. Itu yang diungkapkan. Karena sistem ini membinasakan. Kalau kita belajar tentang dosa ya. Nah, karena dosa tadi kan dibinasakan si Kain siapa? Yabil. Bukan si Kain membinasakan Kain, tetapi si Kain membinasakan orang benar. Nah, ke orang semua. Ya, jadi kalau kita belajar betapa dalamnya manusia ini. Tapi kalau kita sudah bertobat, kita katakan nggak tahu kita betapa dalamnya kita sudah diangkat, itu tidak benar. Itu nggak pas pengertian kita sudah selamat. Maka tadi kuungkapkan saja tentang membantu orang miskin supaya bisa berobat. Itu dalam bagian hatiku. Ya, karena aku tidak bertobat kalau membantu orang miskin itu nomor 1 dalam hidupku. Makanya di rumah sakit, kurasa ada 10 meninggal di tanganku. Ya, bagaimana caranya? Tapi tetap mereka dapat obat pada waktu itu. Kurasa 10 meninggal di tanganku. Ya, begitu aku bertobat ya. Ya, karena orang-orang gelandangan ini dulu kan nggak ada bisa pengobatannya. Dan aku melayani mereka, kan gitu ya. Nah, jadi bagaimana jalan keluarnya? Ya, karena banyak kawanku dokter bisa memberikan pertolongan kepadaku. Kurasa ada 10. Ya, sampai keluar pelayanan diakonnya waktu itu. Membuat rumah mereka dan ladang mereka di sebelah sana. Anak-anak mereka diusahakan disekolahkan dan dibaptis di jalan Diponegoro itu. Ada gereja di situ, gereja baptis, itu bersedia untuk membaptis. Nah, itulah dalamnya dosa. Jadi dari situ kita diselamatkan. Nah, makanya tadi bagaimana dalamnya kita coba pilih Markus pasal 7. Baru nanti kita baca 1 Yohanes bagi orang yang sudah diselamatkan gitu ya. Jadi inilah penyakit kita dan inilah yang sudah disembuhkan. Begitu caranya. Ini orang berdosa, ini orang yang sudah diselamatkan. Gitu. Pamannya Markus pasal 7 tadi malam kita sudah lihat. Markus pasal 7 itu bagaimana keadaan hati manusia. Kan sudah gampang ya. Karena kita melihat dosa mempengaruhi diri sendiri. Kan gitu. Dan mempengaruhi hubungan dengan Allah. Mempengaruhi hubungan dengan sesama manusia. Mempunyai hubungan dengan dunia di mana kita berada. Dan yang paling dalam, kita punya hubungan dengan iblis. 5 poin ini nggak pernah dipisahkan. Ini kita berbicara mengenai diri kita sendiri. Bagaimana sebenarnya kita ini sebagai orang berdosa? Ya, mari kita lihat Markus pasal 7. Bagaimana jenis penyakit yang kita miliki waktu kita sebagai orang berdosa. Tapi jangan lupa tujuannya ini supaya kita tahu apakah kita melayani orang, ataukah kita melihat kasih karunia dalam hidup kita, ataukah kita sudah bersedia untuk kalau begitu Allah mengasihi Anda wajib. Jadi kita bisa melihat sejauh mana kita maju. Ya, jadi bisa menjadi bahan kita ya. Karena ini kan follow up. Jadi arahnya ke sana. Kita lihat keadaan manusia ayat 21. Ayat 20 mulai. Katanya lagi, apakah yang
Apa yang keluar dari seseorang, dari dalam hati ya, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbullah segala pikiran jahat. Inilah keadaan orang berdosa. Pikirannya senantiasa jahat. Jadi kalau boleh kita lepas dari pikiran jahat ini ya. Jahat artinya apa? Merugikan orang lain, supaya kita menyangkal Allah, supaya kuasa iblis keluar dari diri kita, supaya kita membenci orang lain. Itu jahat. Ya. Timbul segala pikiran jahat. Percabulan. Ini nomor 1. Makanya kita lihat percabulan, kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Tapi tahun ini 2 negara yang terbesar sudah kembali mengungkapkan hal itu dosa. Tapi ada lagi negara-negara yang lain yang baru mengeluarkan undang-undang. Ini berbicara soal percabulan. Ini semua keadaan kita waktu kita berdosa. Apalagi pencurian, ya, mengambil orang punya yang walaupun milik, yang bukan milik kita. Ini pencurian, yang bukan milikku tapi kuambil. Ya, ini pencurian, ya. Yang bukan hakku tapi kuambil. Berikutnya lagi pembunuhan. Ya, apakah dia membunuh dirinya sendiri ataukah dia membunuh orang lain? Supaya nggak ada kesempatannya mendapatkan hidup kekal. Arahnya ke sana semua. Ya, baru berikutnya perzinahan. Ya, anggap sajalah sama, percabulan dan perzinahan sama saja, tapi pasti ada bedanya ya. Apa bedanya percabulan dan perzinahan? Pasti istri orang diambilnya itu bukan percabulan. Itu perzinahan. Ya, berikutnya keserakahan. Ini keserakahan itu nggak pernah menguntungkan. Kita pun nggak untung, orang lain pun nggak untung. Ya, itulah keserakahan. Ya, tidak dalam porsinya kita hidup. Ini keserakahan. Berikutnya apa lagi? Kejahatan. Ya, kejahatan ini nggak apa-apa. Kelicikan ini paling jago. Licik dia. Oke? Apalagi? Hawa nafsu. Berarti 3 di sini sangkut pautnya ya. Apalagi iri hati. Baru hujat. Hujat ini hubungannya dengan Allah. Sepertinya ini orang Kristen. Nah, ini kan cuma hujat Allahnya. Sepertinya ini. Kalau begininya Allah itu kan sudah menghujat dia. Inilah menghujat. Apalagi hubungannya dengan atas ya. Kesombongan. Ya, kesombongan itu menganggap dia lebih penting daripada orang lain. Baru kebebalan, diajarkan pun nggak mau dia berubah. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah semua penyakit kita. Apakah waktu kita menerima Yesus, yang ini semua keluar? Bagaimana menurut kita? Waktu kita menerima Yesus, apakah ini semua keluar? Karena kalau ini tidak keluar, kasih Allah tidak bisa tinggal di dalam hati kita. Itu nanti kita baca pasal 4. Kalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak akan ada di dalam kamu. Inilah dalamnya orang berdosa itu yang harus diperjuangkan oleh Allah supaya bisa dia kembali kepada Allah, tidak masuk dia ke dalam neraka. Inilah jumlahnya penyakit kita dari dalam hati kita. Dan obat itu masuk, maka ini pun keluar. Makanya Paulus berani mengatakan siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Ini sudah berlalu. Nah, inilah perjuangan Allah membuat kita bisa lepas dari semuanya ini.
Karena kalau ini ada di dalam, Yesus nggak mungkin di dalam. Bagaimana bisa Yesus ada di tengah-tengah percabulan? Nggak mungkin. Di mana ada bisa Yesus kalau di situ ada kelicikan hatinya? Nggak bisa. Makanya ini dibereskan, baru Yesusnya ada di dalam. Barulah kita memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, ada yang kamu tanyakan sampai di sini? Jadi begitulah perjuangan Allah membuat orang bisa menang. Ya, inilah yang dikeluarkan. Kalau ini tidak dikeluarkan, nggak bisa dia selamat. Makanya dokter mengungkapkan apa? Tensinya dirapikan dulu, begitu ya. Baru ini harus dioperasi usus buntunya ini. Makanya jemaat kita di Kaban Jahe ada troid, ya, penyakit troid di sini. Itu nggak bisa dikeluarkan karena tensinya terlalu tinggi dan gulanya terlalu tinggi sampai hari ini. Ya, jadi nggak bisa dioperasi. Sudah hampir 20 tahun. Gula sama tensinya tetap. Ya, kadang-kadang 6 bulan dia bisa ke gereja 1 kali. Jadi bagaimana bisa kalau inilah keadaan orang berdosa itu? Ya. Kalau bukan karena Allah yang membuat dia, apalagi kemarin kita telah mati hubungan kita dengan Allah. Di dalam diri kita sendiri pun banyak kali penyakit yang harus dikeluarkan baru bisa terjadi hidup yang kekal. Dosaku sudah diampuni. Inilah dalamnya. Jadi bukan gampang. Ya, makanya hanya oleh kuasa Allah gitu. Maka kalau kita belajar Nikodemus, syarat masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan oleh Roh Allah. Kalau dia tidak dilahirkan dari Roh, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus tahu hal itu. Maka Nikodemus waktu dilihatnya Yesus disalibkan, disitulah dia dilahirkan kembali. Anda bisa lihat apa pengorbanannya. Ya, kalau beginilah besarnya dosa itu yang ada di dalam diri kita dan bisa ini keluar, barulah hidup kekal. Kalau ini di dalam kan nggak mungkin kita selamat. Katakan adalah ada perzinahan, mana mungkin ke surga? Kan nggak mungkin. Kalau ada kelicikan tiap hari, mana bisa dia ke surga? Karena di surga nanti kan nggak ada lagi model pikiran yang ini, penyakitnya ini. Nah, makanya saya buat istilah kedokteran. Kalau ini ada di dalam, kan diracuni nanti terus. Dikasih firman Tuhan, nggak akan mempan-mempan. Nah, inilah kita diselamatkan. Nah, betapa besarnya kuasa Allah itu bisa merombak manusia yang seperti ini potongannya. Makanya kalau Paulus berulang kali dia katakan, akulah yang paling berdosa di antara mereka semua. Ya, dia mengungkapkan bagaimana jenis penyakitnya itu. Akulah penghujat, katanya kan gitu ya. Akulah penganiaya Kristus, katanya. Ya, tapi di situ pun aku diselamatkannya. Karena itu bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku, sehingga aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Kalau kita mati, bagaimana bisa dihidupkan? Ada yang mau ditanya sebelum kita pindah ke 1 Yohanes tadi? Apa hubungannya yang kita waktu tadi dengan keselamatan itu adalah kasih karunia Allah? Apa hubungannya? Betul, itu nanti kita masuk. Jadi inilah penyakit kita. Karena kasih karunia itu harus kita tahu betapa banyaknya kita ditolong. Supaya nanti waktu kita diselamatkan. Kalau begitu Allah mengasihi kamu, maka wajiblah. Ya, itu kasih karunia. Ya. Orang yang mengerti dikasihi oleh Allah, maka dia akan mengerti sebagaimana aku mengasihi engkau.
buatlah kasihmu kepada orang lain. Itu fungsinya ini. Ya, inilah kasih karunia. Ya, sama dengan kita ingat raja. Ada satu raja. Utangmu 1 juta gitu ya. Lantas apa katanya? Tolonglah, aku tidak sanggup begini. Baru kata raja itu apa? Oke, sudahlah, kasih karunia, diampuni. Sudah itu pergi yang berdosa tadi, yang diampuni ini. 10 dinar cuma utang kawannya itu, dicekeknya. Tunggu katanya, nggak bisa. Dicekeknya. Kedengaran kepada raja. Apa kata raja yang sudah melepaskan dia tadi? Tangkap dia, ikat dia. Ini manusia yang jahat. Ini keselamatan, artinya kasih karunia. Apa katanya? Aku telah mengampuni engkau. Tetapi engkau yang jahat tidak berbuat hal yang sama kepada sesamamu. Ya, ini artinya keselamatan kasih karunia itu. Bukan karena upah. Berbuat dosa kan upah ya. Mencuri apa semua kan upah. Tapi kasih karunia itulah artinya. Sederhananya ya. Nah, kan ini tadi dapat kasih karunia dari raja. Karena dia nggak sanggup. Baru diampuni. Itu kasih karunia. Kita juga tidak sanggup mendapat kasih karunia. Tetapi kenapa kita mencekik kawan kita? Kan itu di sini. Nah, inilah kasih karunia. Maka orang yang sudah mendapat kasih karunia seperti Paulus itu, atau seperti Yohanes yang kita baca, kalau begitu Kristus telah menyerahkan nyawanya, maka kamu pun wajib menyerahkan nyawamu untuk saudaramu. Itu maksudnya. Supaya perbuatan Allah yang baik tidak berhenti, tetapi akan berkelanjutan. Nah, inilah orang yang mengerti kasih karunia. Tetapi yang tadi kan gak mengerti kasih karunia. Aku sudah diampuni katanya ya. Baru kepada kawan yang lain gimana? Dia tidak ada kasih karunia. Yang ada apa? Hak dan kewajiban. Tanggung jawabmu harus bayar 10 dinar. Kalau tidak, kau dimasukkan ke penjara dan harus sampai kau lunasi. Gitu. Inilah kasih karunia. Makanya kasih karunia itulah merombak ini sehingga ini tidak ada kuasanya. Jadi kasih karunia itu meruntuhkan. Ya. Kasih karunia itu meruntuhkan kesombongan umpamanya. Kan runtuh ya. Iya. Marah umpamanya. Kan runtuh. Aku pun salahnya. Kan itu nanti jabarannya hebat. Jadi kalau dia sudah menerima kasih karunia, sifatnya akan berubah. Kalau tidak, dia bukan hidup dalam kasih karunia. Ya seperti tadi ya, aku pun dulu berutangnya kepada raja. Raja sudah belas kasihan sama aku. Oke, kalau utangmu 10 dinar pun ya, sudahlah, kan gitu. Nah, barulah dia mengerti kasih karunia. Jadi kalau aku sudah mengerti, aku diselamatkan karena kasih karunia, maka ini akan terjadi dalam diriku. Siapa yang ada dalam Kristus, dia sudah menerima kasih karunia. Maka orang itu di dalam hatinya bukan ini tadi. Maka keluar dalam hatinya kasih karunia, menaruh belas kasihan. Sebagaimana Allah menaruh belas kasihan. Ya, ini hubungan dengan sesama. Jangan satu poin saja. Ya, jadi ada hubungannya. Ya. Cukupkah kasih karunia itu ya? Jadi kasih karunia itu bisa membuat ini keluar. Tetapi jangan lupa, yang dimaksudkan kasih karunia Yohanes 3:16. Jangan nanti kita kasih karunia nggak punya standar. Yang dimaksudkan kasih karunia Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia. Itu kasih karunia. Itu diberikannya. Itu kasih karunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Kasih karunia harus ada reaksi kita menerimanya. Kasih karunia bukan upah dosa otomatis. Kasih karunia harus diterima, itu kasih karunia. Jadi kasih karunia yang tidak bisa lupa, Yohanes 3 ayat 16. Itu kasih karunia Allah. Satu anaknya diberikannya untuk semua hal. Kan semua hal ya. Termasuk menyelesaikan surga, termasuk pengampunan dosa, termasuk kematian, termasuk persembahan kepada Allah. Cuma satu untuk semuanya. Karunia. Karunia artinya itu bahasa rohani. Pakai saja bahasa duniawi. Karunia itu terlalu sulit mengertinya. Karena begitu besar kasih Allah. Karena dia apa? Memberi. Jadi karunia itu memberi. Iya, aku diselamatkan karena Allah memberi. Itu yang sangat sederhana. Kalau kasih karunia lawannya hukum Taurat, jadi gak payah ya. Iya, kasih karunia lawannya hukum Taurat. Tapi kalau pakai kata memberi, nggak ada bedanya. Sama, memberi artinya sama. Allah itu memberikan kasih karunia, yaitu anaknya ini. Jangan nanti kasih karunia yang lainnya. Ya ada karunianya yang lain. Rezeki kan karunia ya. Kesehatan kan karunia ya. Umur panjang adalah karunia ya. Tapi ini bukan yang menyelamatkan. Ini karunia kan? Ada orang kaya, ada dapat rezeki, ada sehat, ya, aman-aman hidupnya. Semua dijamin karunia Allah. Ya, karunia Allah. Karena undang-undang sudah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Kan itu sudah kasih karunia. Kita nggak perlu terlalu sulit kali hidup. Katakanlah umpamanya aku mau kuliah. Ada karunia dari negara, berikan biaya, beasiswa, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Nah ini karunia. Tapi karunia yang dimaksudkan tadi sehubungan dengan keselamatan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, nah, maka karunia pemberian Allah. Makanya harus kita terima. Kalau kita tidak terima, nggak keluar dosanya tadi. Kayak obat. Kalau kita sudah sakit, makanlah obat kasih karunia. Itulah Yesus yang bisa mengeluarkan semua penyakit dosa kita tadi. Jangan lupa, karunia di sini untuk hidup yang kekal itu mesti Yohanes 3:16. Banyak karunia Allah. Bukan satu saja. Ya, banyak karunia Allah. Kalau kita bandingkan satu negara yang lain, karunia Allah lebih banyak kepada negara ini. Jadi hidupnya di situ jauh lebih gampang. Nggak perlu kali kita struggling. Orang miskin dapat gaji. Semua orang akan pensiunan. Ya, itulah maksudnya tadi kasih karunia. Ya, penghasil minyak semua itu kan kasih karunia. Mereka nggak perlu ke ladang, nggak bayar pajak. Semua ditanggung oleh pemerintah. Kasih karunia di dalamnya banyak. Tapi itu bukan menyelamatkan. Itu bukan ada sangkut pautnya dengan dosa. Itu Allah berkemurahan karena memang Allah itu sifatnya satu adalah kemurahan. Berkarunia. Karena kita ini kan ciptaannya. Ya, kita kan anak Allah satu sisi. Tetapi waktu kita berdosa, kita menjadi anak-anak iblis, kan begitu di sini. Nah, Tuhan merebut kita dari anak iblis itu supaya pindah kita menjadi anak-anak Allah. Itu artinya tadi. Ada lagi yang mau sebelum kita baca? Ya. Iya betul. Tuhan Yesus sepertinya fokus menyoroti tentang hati manusia. Ya. Karena disitulah sumber dosa. Betul. Mungkin itu juga terjadi di kami, Pak. Di saya juga. Ya. Betul. Tapi seperti pernyataan Paulus di Roma 7. Ya. Yang itu mengatakan yang jatuh yang melakukan seperti itu. Betul. Tadi Pak Setepu sudah bilang karunia.
karunia. Kalau tidak datang karunia kepada Paulus, dia hanya mau berbuat baik, tapi nggak mampu dia. Kalau tidak menerima karunia. Bisa Bapak ceritakan di situ? Nah ini dia. Hidup kita senantiasa memilih mati. Dalam dosa tadi. Nah, makanya aku bersyukur karena di dalam Kristus aku bisa menang. Ini karunia tadi. Karena kan tadi ditanya, ini tadi kita di dalamnya. Ada karunia Allah membuat ini semua keluar, kan gitu dari cerita kita ini. Jadi sifat kita yang sudah dirusakkan oleh setan tadi ada obatnya. Itulah Yesus yang dikaruniakan. Itu lawannya. Sehingga kita bisa melakukan apa yang kita mau. Maka waktu kita membahas Roma pasal 8, Stella kan tanya, kalau begitu bahaya kita, katanya. Kenapa bahaya? Kita diberikan kebebasan memilih, katanya. Itu bahaya. Satu sisi. Tapi satu sisi itulah manusia. Bukan lembu kita kan. Karena kita sepeta dengan Allah. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Lembu bukan gambarnya dia. Itu harus ini. Ya. Apakah bisa dijawab seperti itu, Pak? Bagaimana dengan Paulus, Pak? Bagaimana dengan Paulus? Paulus kan dia kan sudah langsung Tuhan Yesus yang menjumpai dia. Betul. Tapi dia masih belum mampu gitu ya. Dia masih yang jahat juga yang dilakukan. Nah inilah yang menjadi kesulitan pengajar yang sesat. Ini cerita Paulus sebelum dia bertobat. Karena undang-undang Taurat mengajarkan apa? Iya, hukum Allah. Tapi nggak mampu dia. Karena keadaan orang berdosa tadi, yang kita ceritakan ini tadi, sudah penyakitan dia. Maka Roma pasal 7, pengalaman Paulus sebelum dia bertobat. Maka di bawahnya, syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus. Sesudah itu dia masuk Roma pasal 8. Kan kita sudah belajar. Roh Allah memampukan kita. Matikanlah dosa oleh karena kuasa roh Allah. Nah ini karunia tadi. Jadi penafsiran ini harus kita lengket. Ini pengalaman Paulus sebelum dia bertobat. Maka semua yang belum bertobat mau melakukan yang baik. Tapi ujungnya nggak tahan. Karena nggak ada kekuatannya tadi ya. Karena kita kan sudah mati. Karena di sini tadi udah mati ya. Jadi nggak bisa. Maka sesudah kita lahir kembali menjadi barulah hukum-hukum Allah itu ringan. Kan gitu nanti kita baca ke belakang. Dalam 1 Yohanes nanti kita jumpa itu. Hukum-hukum Allah itu ringan bagi yang sudah dilahirkan kembali. Ya. Tapi kalau dia belum dilahirkan kembali, semangatnya cuma baca Alkitab, berdoa, tinggalkan merokok, nggak jadi lagi judi online. Besok sudah judi online dia. Semangat cuma. Kekuatan tidak ada. Karena dia ditawan oleh dosa. Inilah hebatnya perjuangan Tuhan Allah membebaskan kita. Roma pasal 7, pengalaman Paulus sebelum dia bertobat. Itulah pergumulannya. Dia mau membuat baik sebagai orang suku Benjamin, sebagai anaknya Gamaliel yang mengetahui semua undang-undang hukum Allah, tapi nggak mampu dia melakukannya. Karena apa katanya? Karena dosa yang ada di dalam aku. Makanya kita tadi, inilah hebatnya orang berdosa ini bisa diselamatkan. Dan sesudah itu nggak ada dikerjakannya apa-apa. Mungkin, nah ke situ kita lari. Nggak mungkin. Maka semua orang yang sudah lahir baru dalam Alkitab, dia akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nggak mungkin dia statis. Nggak mungkin dia statis. Tahu dia statis ya? Iya, geser ke sini sudah duduk deh. Iya, enggak mungkin dia statis. Ada gerakannya. Anak-anak saja pun kalau hidup dia kan ada gerakannya. Entah pun merusak, entah bagaimanapun. Tapi pokoknya ada aktivitasnya.
Jadi orang yang sudah lahir baru itu, kalau dia sudah menerima Yesus, tak mungkin dia nggak aktif. Kasar atau enggak? Bagaimana? Jangan nanti, ya, karena ini nanti Anda pulang, aku yang dikhotbahi tadi bisa. Aku sudah lahir baru kata aku, tapi aku tak pernah aku bergerak. Iya, aku yang tadi dikhotbahi itu, bukan, makanya aku bilang tadi ini kasar. Ya, ini kasar dia, kasar kali kalimat ini tadi. Ya kalau kita sudah kembali, ya bisa kita nggak rasa kasar, tapi waktu obat di sana langsung satu dari desa itu maju ke depan. Bapak sudah menyalahkan aku. Apakah Bapak tahu aku ini orang berdosa? Karena Bapak katakan semua orang sudah berdosa. Itu di kampung itu. Iya kan bisa nggak? Bisakah anakku lahir tapi nggak ada aktivitasnya? Kalau kita pakai istilahnya bertobat lahir kembali kan lahir ya, nggak ada ya. Yo. Jadi takut aku pun bisa kamu takut. Ya. Sama dengan Luther. Luther sebelum dia bertobat nggak apapun dibuatnya. Martin Luther pendirinya Protestan ini, dia hanya mengikuti semua undang-undang agama, tapi dia belum lahir baru. Begitu dia lahir baru, akan terjadilah sesuatu. Nah inilah dalamnya kita berdosa. Tapi kasih karunia tadi jangan kamu lupa. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Apa kasih karunia? Yohanes 3 ayat 16. Kasih karunia harus aku terima. Namanya dikasih. Kalau aku tidak menerimanya, maka aku menerima upah. Karena upah itu adalah dosa yang kuperbuat. Kasih karunia yang dibuat oleh Allah. Aku harus menerima oknum ini ya. Kalau kasih karunia di sini untuk keselamatan itu pribadi. Bukan kasih karunia ajaran. Kasih karunia bukan ajaran. Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya dan menerimanya, nyanya itu Yesus. Jadi bukan ajaran Yesus kita terima. Kasih karunia itu ini yang dikaruniakan. Satu orang ini hari ini telah lahir jadi selamat. Kata itu menjadi firman dan firman itu diantara kita. Dan sebagainya kita sudah tahu. Itu kasih karunia, bukan Taurat, bukan undang-undang agama, bukan baptisan, bukan ini, tapi kasih karunia. Supaya jangan kita memegahkan diri, kan itu kata Efesus ya. Ya inilah hebatnya kita orang berdosa. Dan datanglah juru selamat. Makanya nggak tanggung bagi aku. Ya makanya kuat aku. Ini berangkat aku ke Bali itu kembali lagi seperti berangkat ke Tanah Karo. Karena udah kulihat. Ya. Kalau tanpa kasih karunia yang satu ini, tak akan ada terjadi keselamatan. Tapi dia harus menerimanya. Dan begitu diterimanya, pasti ada apanya. Kerjaannya tuh bagaimana? Ribut dia bilang, ya, setidaknya begitulah. Ada yang dikerjakannya untuk Allahnya. Nanti waktu kita membaca Alkitab, barulah kita tahu. Oh, karena begitu besar kasih Allah. Anaknya mengorbankan dirinya. Karena itu, kita apa? Wajib. Ya kan begitu ya? Memang itu wajib. Karena itu kasih karunia. Ya. Itulah makanya saya pergi ke Bali kan mau melihat. Karena aku lihat gereja itu berdiri karena ada satu orang penginjilnya dibunuh di situ. Akhirnya sesudah itu berdirilah gereja ini. Dan sampai sekarang masih kuat. Jadi aku belum dapat lihat kali, tapi disitulah radio yang dimana kita khotbah 7 kali satu hari. Itu nggak sedikit. 7 kali satu hari saya khotbah. Dan bayarannya cuma 500.000. Uang listriknya pun nggak cukup. Ya. Jadi dari sini kita diselamatkan. Sudah yakin kita. Beginilah kita kotornya, beginilah kita matinya, dan beginilah kita. Dan waktu Tuhan menyelamatkan kita, mungkinkah aku tidak berbuat sesuatu demi kerajaannya? Pestandu kunjungi, pestaku saja pun kamu kunjungi secara manusia. Makanya tidak mungkin. Kasih karunia jangan lupa, Yohanes 3:16. Karena banyak orang menceritakan kasih karunia. Kasih Allah itu kasih karunia.
Orang semua pabrik minyak tak perlu bekerja seperti kita ini. Semua pensiunan mereka. Tak perlu bayar pajak. Karena minyaknya mencukupi seluruhnya kebutuhannya dia. Ya. Kasih karunia dalam apa? Kebutuhan hidup. Tapi untuk keselamatan mesti Yohanes 3 ayat 16. Nah, sudah cukup? Mari kita lihat orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, kan enak? Ya. Nanti bisa kamu baca seterusnya. Yohanes pasal 4 ya. Ya, mari kita lihat kasih karunia yang sudah diterima oleh jemaat Efesus dan bagaimana corak hidup mereka. Ya, corak orang-orang yang sudah menerima hidup kekal. Dosanya sudah diampuni, dia bukan lagi di bawah setan, dia bukan lagi di bawah hati nurani yang salah, jengkel, dan sebagainya. 1 Yohanes pasal 4. Jadi kalau kita baca bisa kita lihat. Roh Allah dan roh antikristus. Sudah ya? Makanan yang basi dan makanan yang masak. Itu kan langsung antikristus ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Apa yang diminta dalam ayat 1? Sebagai orang yang sudah lahir kembali. Ya, jangan percaya semua khotbah itu benar. Makanya kalau kita khotbah jangan salah. Ya, karena rohnya berbeda. Satu melawan Kristus, satu menyertai Kristus. Ini langsung. Bisa kubedakan. Ya. Yang benar atau yang salah. Melawan Yesus atau menceritakan Yesus. Roh antikristus dan roh Kristus. Jangan kita percaya semuanya. Ya. Gereja yang aku kunjungi itu nanti falsafahnya. Di dalam Yesus, tapi di dalam kebudayaan mereka. Itu falsafahnya. Mungkinkah aku pikir? Makanya nanti aku tinggal di rumah mereka. Tapi hanya 1 malam saja. Tapi nanti kurasa aku akan, belum tahu aku. Mungkin akan kusewa rumah di tempat mereka. Entah 6 bulan, entah 1 tahun, kalau Tuhan masih izinkan. Karena aku lihat langkah-langkahnya akan ke sana arahnya. Untuk duduk sama mereka, apakah itu benar atau tidak. Ya. Itu wajib. Jadi sudah bisa kamu dengarkan khotbah orang, oh ini salah, yang ini benar. Makanya kalau orang makan, wah basi nah katanya. Nggak ditelan ya kan? Wah basi ini katanya kan. Karena dia tahu yang basi sama yang tidak basi. Ini langkah pertama. Kedua, demikian kita mengenal roh Allah. Ini diajarinya bagaimana kita mengenalnya. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi roh yang berasal dari roh Allah, apa kategorinya ayat 2? Pasti jawab dulu, pengenalan yang benar akan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Ya, ini yang paling utama. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nggak mungkin kita ragu-ragu. Jadi harus tanya dia mengenai Yesus itu bagi kamu siapa? Kau percayakah dia yang berasal dari Allah menjadi manusia? Ya, ini. Ya, jadi bisa kamu bayangkan, oh berarti yang paling sulit adalah pengenalanku akan Yesus. Aku mengakukah Yesus ini manusia? Kalau aku tidak mengakui Yesus ini manusia, itu roh antikristus. Ya, itu di sini. Mengenai pribadi Yesus ini langsung menjadi ukurannya.
antikristus kah atau roh Kristus? Karena roh Kristus mengajari kita bahwa Yesus ini manusia. Pribadi Yesus ya, Yohanes 3:16 tadi. Berikutnya, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar. Jadi jemaat ini telah mendengar tentang roh antikristus. Ya, makanya malam ini kita mendengar ini, roh antikristus. Supaya kita dengar, karena mereka telah rupanya sebelum surat ini ditulis, mereka sudah pernah dengar ajaran yang benar tentang Yesus atau ajaran yang salah mengenai Yesus. Sudah mereka dengar. Ya, itu di sini. Roh itu adalah roh antikristus. Dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi 4. Kamu berasal dari Allah. Kita bukan lagi berasal dari iblis. Ini kategorinya. Jadi kita tidak sanksi, aku sudah berasal dari Allah. Maka ini salah kau punya. Nah, ini dia. Kalau kita berasal dari Allah, kan tahu kita, salah kau punya. Ini yang benar. Nanti kita baca ke bawah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kalau begitu orang yang sudah bertobat, setidaknya pasti dia pernah dengar ajaran yang sesat. Dan dia berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ajaran ini salah. Baru baca benar. Yo, aku nggak tahu ajaran sesat, Pak. Berarti Anda sesat. Ini alasannya. Ya, ini alasannya. Maka tadi kita mulai dari yang kecil. Kamu berasal dari Allah, kan jago. Kalau kita berasal dari Allah bagaimana? Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Berikutnya, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi roh antikristus itu berasal dari dunia. Jadi dia membicarakan apa? Dunia-dunia semua. Nggak ada membicarakan tentang surga. Dia tidak membicarakan tentang Yesus adalah manusia. Ya, itu ciri-cirinya. Ayat 6. Ini kami ya, si penulis surat. Kami berasal dari Allah. Jadi Yohanes berani mengatakan dia bagaimana? Iya, kami berasal dari Allah. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah. Apa? Ia mendengarkan kami. Nah, ini sulitnya. Baru berikutnya. Barang siapa tidak berasal dari Allah. Ia tidak mendengarkan kami. Terjadi pemisahan. Jadi itu ciri-cirinya jemaat Efesus harus tahu. Kami ini berasal dari Allah. Karena itu orang-orang yang berasal dari Allah mendengarkan kami. Tetapi orang-orang yang tidak berasal dari Allah tidak mendengarkan kami. Terjadi perbedaan ajaran antara antikristus dan yang berasal dari roh Kristus. Berikutnya, ya, itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Inilah dia. Bagaimana nanti Anda membacanya saya belum tahu. Ya. Tetapi saya tahu dalam pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya. Saya tahu guruku yang membawa aku kepada Yesus. Dan guruku ini setia kepada Yesus. Maka apa dikatakannya tentang kebenaran, ku dengarkan. Tapi apa yang dikatakan orang lain yang bukan membawa aku bertobat, itu tidak kuterima kalau tidak sesuai dengan ajaran guruku ini. Nah, ini rahasianya. Nanti Anda bisa berdoa, Tuhan, aku bagaimana hidupku? Ini sudah dikatakan tadi, kami, kan berani kali dia katakan, kamu berasal dari Allah. Itu 4. Status itu. Kuat kali Tuhan mengatakan, kamu berasal dari Allah. Baru dikatakan 6. Kami berasal dari Allah.
Nggak ada perbedaan mereka. Maka barang siapa yang mendengarkan kami, dia berasal dari Allah. Barang siapa yang tidak mendengarkan kami, dia berasal dari anti-Kristus. Inilah tandanya anti-Kristus dan ajaran sesat. Ya, bagaimana Anda menanggapi YouTube semuanya di apa? Apakah semua ditelan? Atau Anda bisa membedakannya? Atau sama semua? Ya, anak-anak bisa membedakan ibunya dengan yang bukan ibunya karena dari situ dia lahir. Kita juga sama. Dari mana kita lahir dan dari situlah kita dengar. Yang bukan dari situ kita lahir, kita tidak dengar. Ini follow up ya, jangan pula nanti, aku belum ke surga. Ini bukan ke surga mencakapkan ini. Ini status orang yang sudah, karena pengkhotbahnya berani mengatakan, kamu berasal dari Allah. Kami berasal dari Allah. Maka barang siapa yang mendengarkan kami, dia adalah yang benar. Barang siapa yang tidak mendengarkan kami, dia berasal dari ajaran anti-Kristus. Nah, jadi nanti Anda akan mulai berputar-putar otak ini. Oh, banyak kali di YouTube, di mana-mana bisa kita dengar. Bisa. Ya, tapi ada satu orang aku bagus sekali kerasa, setia kali dia. Semua YouTube sudah aku dengar. Tetapi aku tetap, inilah ajaran yang benar yang akan kupegang. Karena itu jangan kamu berhenti khotbah. Itu katakan. Nanti kalau kamu tidak berhenti khotbah, tidak ada lagi yang memberikan firman Tuhan kepadamu. Dia bukan anggotaku. Karena dari sinilah aku mengerti kebenaran. Yang lain itu setengah benar dan palsu. Dia berani katakan, ini setengah kebenaran, ini palsu. Bukan dikatakannya semua palsu, separuh benar, separuh palsu. Bisa dia bedakan. Ya, ini tadi sudah kita lahir baru itu kan, jadi dijaga kita. Ada lagi yang kamu tanya, kita baca ke bawah. Ini mengenai ajaran apa? Ini hubungan kita sesudah kita lahir baru. Aku mengenal Allahku. Itu topiknya. Itu topiknya tadi ya. Maka kamu berasal dari Allah. Berarti kita mengenal Allah. Ya, antikristus tidak mengenal Allah. Allah kita itu menjelma menjadi manusia. Kalau orang yang mengakui demikian, dia berasal dari Allah. Ini hubungan kita dengan ini. Dan hubungan kita dengan iblis. Aku kenal iblis, aku kenal Allahku. Menimpang aku. Ini yang diluruskan di sini. Karena kita sudah berdosa, kita tidak kenal lagi Allah. Serius sekali kamu, nggak usah serius sekali. Silakan ya. Ajaran Kristus ada, tapi ajaran tentang di luar Kristus nggak ada bergabung. Itulah yang dibilang itu setengah benar, setengah salah. Dia bisa membedakan. Ini khotbahnya benar, tapi ini digabungkannya demi kepentingannya. Kalau itu ada motivasi di situ ya. Oh iya betul ya. Ini kan setan kan punya motivasi. Kan namanya licik. Motivasi iblis nomor 1 Bapak ingat. Kalau kau makan buah itu apa katanya? Kamu akan menjadi sama seperti Allah, dikasih dia untung. Itu motivasinya. Kalau nggak ada motivasinya mana mau kita ikut? Kalau kita nggak untung. Tapi dalam waktu kita merasa untung, itulah kita terpisah dari Tuhan Allah kita. Paulus sudah motivasi. Ya itu lah makanya. Inilah dia. Ya, jadi hamba Tuhan yang benar. Tuhan adalah saksiku, itu katanya. Ya, karena dia bekerja bukan untuk manusia. Dia bekerja untuk Allah. Maka dia menerima upah dari Allah. Maka nanti Tuhan Yesus datang, dia akan memberikan upah. Kan dibilangnya dalam akhir hidupnya. Karena sudah selesai pekerjaanku, maka aku menerima upah daripadanya. Ya, motivasinya penting. Ya, makanya pendeta-pendeta kalau enggak kita hati-hati, motivasinya demi apa yang dia mau cari. Cari anggota, cari macam-macam. Kita enggak usah singgung kali. Tapi itulah keadaannya.
Jadi sebenarnya gampang kita kalau mengerti apa motivasi kawan ini. Kalau kita, makanya licik katanya. Awas iblis, dia licik, mengaum-ngaum. Siapa yang dapat dia tangkap. Ya motivasi Pak, motivasi. Ya. Maka Paulus katakan Allah menjadi saksiku bahwa aku benar apa yang kukatakan ini. Ya. Dia berani mengatakan Allah menjadi saksiku. Kalau motivasinya salah, mana berani dia mengatakan Allah jadi saksiku. Nggak berani dia. Ya, karena kerakusannya dia kan. Ya, bukan karena motivasi kasih karunia tadi. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kamu. Karena demikian, saudara wajib katanya. Kan itu nggak ada motivasi kan? Ya, karena kasih karunia tadi motivasinya. Baru diberikannya kepada orang lain. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Terima kasih ya. Kan nggak serius sekali ya. Jadi kita ini sudah cocok. Yang mana yang cocok? Bisa Anda sekarang membedakan khotbah yang salah atau khotbah yang benar? Pakai motivasi seperti Pak Dokter tadi. Oh ini salah, ini motivasi. Ya bisa. Bisa. Karena kan statusnya buat kalian 4. Kamu berasal dari Allah. Dan jamin. Kan di bawahnya. Anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Alasannya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nggak bisa kita kalah. Ini ajaran sesat, ini ajaran benar. Nggak bisa. Makanya kalau dalam dunia sekolah kami dulu seperti itu. Guru kami ajari yang benar. Nanti diajarnya yang salah. Baru ditanya, siapa yang tahu ajaran ini? Maka yang sudah bisa lulus, dari sini Bapak salah, dari sini Bapak benar. Barulah lulus. Muhammad Joshua nggak berani ikut kelas itu karena digoyangnya iman itu. Aku tidak. Aku tahu ini salah, ini yang benar. Dia goncang semua. Itulah guru kami yang sempat kami jumpa waktu kami ke Selandia Baru. Masih hidup dia, kami jumpa. Terima kasih Pak, Bapak mengajar demikian. Ya, aku tahu ini yang salah, ini yang benar. Bisa diajarnya nanti 1-2 minggu yang salah semua yang dikatakannya. Baru minggu ketiga dia katakan, bagaimana pelajaran minggu pertama, kedua, ketiga? Benarkah atau salah? Akhirnya murid-murid katakan, yang ini salah Pak, yang ini salah, yang ini salah. Baru katakan, mari kita maju. Berarti Anda adalah anak-anak Allah. Roh Allah yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Status ini menentukan kita menang. Status. Kan itu dari kamu. Baru dikatakan kami berasal dari Allah. Kalau kami berasal dari Allah, kamu pun adalah berasal dari Allah. Maka apa yang kami katakan, kamu menerimanya. Yang tidak berasal dari Allah, itulah tandanya ajaran sesat. Dia tidak mendengarkan kami. Ini di sini. Kalau kita sudah selamat. Kan itu tadi keselamatannya. Ya, jadi kalau semua kami rasa benar Pak, bagaimana? Ya aku harap di surga nanti bisa. Kalau di dunia nggak bisa. Iya. Di surga nanti semua yang benar kan. Tapi di dunia pasti ada yang salah. Nggak bisa. Jadi kalau belum bisa kamu membedakan khotbah yang salah. Kalau kamu nonton YouTube. Bisa kamu bertanya dalam diri ini. Tuhan aku ini tak tahu yang benar. Ini pun benar, ini pun benar. Berarti semua ini benar Tuhan. Nggak ada yang salah. Ya. Jadi kalau kamu sanksi tanya. Makanya pendengarku itu enak berasa. Dia berani bersaksi. Ini ku dengarkan YouTube-nya, ini ku dengarkan YouTube-nya, ini ku dengarkan YouTube-nya. Yang aku bisa menerima YouTube yang ini yang benar. Jangan berhenti. Itu dikatakan. Tanggung jawab lebih besar. Kamu takut aku. Karena dia tahu ajaran orang lain. Dan dia menantikan apa yang kusampaikan. Pulang dari rumahnya semakin takut aku hidup. Karena dia bisa membedakan yang salah dengan yang benar. Ya. Karena sekarang kan di YouTube banyaknya. Di di HP ya bisa. Oh ini gini. Semua orang sorak-sorak. Tapi dia katakan ini licik ini. Tunggu saja nanti tanggal mainnya di hari tuanya. Akan ketahuan kelicikannya. Nah,
Inilah kuncinya. Kita baca terus, jangan nanti kamu tergoda di dalamnya. Kalau kamu merasa semua sama, ya berarti belum kamu benar. Jangan nanti katakan itu. Berarti kalau kamu anak-anak Allah, tahu kamu anak-anak iblis, itu harus pemisahan. Kalau aku ada anak-anak Allah, maka kenal aku anak-anak iblis. Oh, ini anak iblis ini, aku nggak mau bergaul. Ya, aku tahu ini ajarannya salah. Ya, ini ceritanya ke sana saja terus. Ini nggak sama dengan aku. Nah, ini ciri-cirinya. Kan ini kan follow up. Ya, jangan pulang kita berhenti. Aku kan terus ngajar. Jadi nanti Anda akan ikuti. Oh, ini begini ceritanya, Pak. Kalau begini pengertianku salah atau benar? Bisa nanti kita timbang 1 kilo atau memang hanya 2 ons. Kan bisa. Oh, ini hanya 2 ons ini. Maunya segini lagi baru bisa sama pengajarannya. Kan bisa pengajaran hanya 5 bab. Nggak sampai ke 10. Ya, bisa. Itu berarti itu bukan salah, hanya tidak sampai. Itu bukan salah, tidak berlawanan dengan anti Kristus tadi. Ini memang benar dia. Makanya kita bilang istilahnya apa? Mengajari itu seperti bawa mobil, belok kanan, belok kiri, tapi tujuanku kemana? Ke Kabanjahe. Aku mau mengajarkan yang benar tentang Yesus adalah manusia. Yang berasal dari Allah, tapi dia manusia. Ini doktrin namanya. Jadi orang yang sudah lahir kembali, sudah dilepaskan oleh setan tadi, hatinya, dosanya sudah dikuduskan tadi, sekarang pengenalannya akan Allah. Kesini menjadi benar. Karena hatinya sudah menjadi suci. Begitu ya? Ya, situ arahnya. Ini bukan kudus. Sudah bisa dikenalnya bapaknya atau bapak orang lain. Ya, karena roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar. Maka ada satu di sini jemaat, baik kali Prof. Ngomong ke saya. Siapa itu kan anggota kita, katanya sama aku. Iya, anggota kita. Khotbahnya itu salah. Berani dia kasih tahu, duduk kami situ. Kenapa kamu bilang salah? Begini katanya, gak pernah lagi dengar seperti ajaran itu. Makanya nggak mau aku datang ke gerejanya. Tahu dia ajarannya salah. Kan pernah kamu katakan salah orang berkhotbah? Atau apa namanya toleransi? Ya, itu nggak ada kemajuan kan? Ini kan tentang kamu adalah anak-anak Allah. Kan statusnya apa? Kenapa? Karena roh Allah yang ada di dalam kamu. Apa itu roh Allah? Allah sendiri. Di dalam dia apa? Setan kan gitu maksudnya tadi di sini dia. Makanya kita mengenal yang benar. Oke, kalau belum biasa kali nanti dengarkanlah. Ya silakan Pak. Coba baca dulu. Betul. Ya. Ya, betul. Ya, ini lebih besar. Yang besar itu menang. Ini kata kuncinya, lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Sekarang ayat 27, ayat berapa? Oke, baca 27. Ya, ini kata pengurapan, supaya jangan payah. Di dalam diri kamu ada pengurapan. Ya. Apa bedanya ini? Roh Allah di dalam kamu lebih besar. Ini pengurapan itu apa? Raja Daud menerima pengurapan dari Samuel bahwa kamu berhak menjadi raja. Diberi kepadanya kuasa. Ya. Ya, makanya tadi aku bilang ini menjadi lebih besar. Ini berbicara soal pengurapan. Ini di dalam, ini di luar. Supaya jangan payah. Ya, roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar. Pengurapan itu dari luar.
Ya, pengurapan itu dari luar, bukan di dalamnya. Ya, tapi kalau kita kembali ke sana, makanya bisa pengurapan itu lari-lari. Hari ini ada pengurapannya, besok nggak lagi. Tapi kalau Roh Allah kan nggak bisa. Ya, kan itu perbedaannya. Ya, pengurapan itu temporer. Kalau dia nggak pelihara, ya nggak ada gunanya lagi, selesai. Ya. Makanya anak-anak Allah hubungannya dengan Roh Allah. Pengurapan itu hubungannya dengan pekerjaan. Maka ada pengurapan pendeta-pendeta kan gitu. Nanti berhenti dia jadi pendeta, nggak akan ada lagi. Ya, itu perbedaannya. Roh Allah nggak akan keluar masuk karena kita ini anak-anak Allah. Karena kita anak Allah, diberikannya rohnya tinggal di dalam kita sebagai anak. Dan lebih besar daripada roh antikristus, karena antikristus ini di dalam dia. Malaikat yang pintar itu sama dia. Karena kita roh Allah sama kita. Coba tadi, karena kamu telah menerima pengurapan. Hubungannya apa? Terus baca, belum sampai itu. Iya, ini pengurapan. Pengurapan di sini dalam pengajaran. Kamu telah menerima pengurapan. Karena itu, jangan lagi kamu perlu diajar oleh orang lain. Karena dengan pengurapan ajaran orang lain, nanti kamu bisa menjadi sesat. Itu artinya itu. Jadi sudah dua. Satu pengurapan, satu roh Allah yang lebih besar. Bagaimana bisa aku tidak mengenal ini ajaran sesat, ini ajaran benar? Kan nggak mungkin. Nah, makanya bahasa Alkitab itu, maka kita nggak merasa utang. Waktu kita beli Alkitab Perjanjian Baru kita ini, lembaga Alkitab katakan, benarkah kalian mau investor 450 juta untuk beli Alkitab? Itu ditanya dari Bogor. Menguntungkankah atau tidak pekerjaan Allah itu maksudnya? Kami bilang menguntungkan. Oke, kalau gitu dari kami 25 juta. Kami tambahi uang kalian. Karena kalian melihat iman kalian ini, aku pun ikut bersama kalian. Aturannya 450 kita bayar, akhirnya kita hanya bayar 425 karena mereka menambahinya 25 juta. Karena kita meyakini Alkitab ini punya pengurapan, kalau dia baca nanti ada bertobat di pedalaman sana. Dan itu digenapi. Itu pengurapan. Alkitab ini diurapi waktu dia dibaca, berbicara sama dia. Itulah waktu kita membeli Alkitab bahasa Karo itu. Kan kita beli waktu itu 16 ribu. Terkejut orang itu. Karena menurut dia itu sudah ketinggalan zaman. Karena orang sudah pindah ke HP. Jadi sebagai sahabat kerja, dia takut kita tidak tepat sasaran menghabiskan uang 450 juta. Hanya untuk beli apa? Beli Alkitab. Tapi kita sudah melewati itu. 5.000 waktu itu habis diberkati. Jadi kita bukan melakukannya tanpa ada pengurapan. Berbeda. Ini pengurapan, ini roh besar. Jadi orang anak-anak Allah itu dua diterimanya. Satu pengurapan dari Allah untuk mengerti kitab suci. Satu roh Allah di dalam diri kita sebagai guru yang mengatakan ini salah, ini yang benar. Nggak tanggung-tanggung kalau kita pelajari dalam prolognya ini. Ya, makanya ajaran sesat banyak terjadi karena orang-orangnya tidak dilahirkan kembali. Jadi nggak ada sama dia takaran benar atau salah. Apa yang dia mau itu aja yang diajarkannya. Itu pengurapan. Pengurapan itu sama dari luar diberi. Tapi di dalam kita ada roh Allah, itu yang di dalam. Dari dalam dan dari luar sudah dipagari anak-anak Allah ini. Hebat kan? Nah, makanya tidak mungkin kalau dia anak-anak Allah nggak ada yang dibuatnya. Itu yang palsu. Pemberian Allah nggak tanggung-tanggung.
karunia. Roh Allah karunia. Pengurapan karunia. Bukan karena kita usahakan, makanya kita dapat pengurapan. Karena Allah memberikannya supaya kita mengerti ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Nah, jadi waktu aku keluar dari rumahnya itu, tak bisa aku melihat langit. Apa yang dikatakannya menjadi bebanku seumur hidup. Maka aku usahakan hidupku, kalau nggak bisa 1 seminggu, 2 minggu sekali, atau 1 kali sebulan. Karena itu tanggung jawab. Karena dia bisa membedakan ini yang benar, ini setengah yang benar. Ini cuma yang bisa kupegang. Karena semua menggoyang. Supaya prinsip imannya tadi berubah. Ya, itu maksudnya pengurapan ini tadi. Jadi ayat 27 itu Pak ya. Ya. Karena ada orang yang di mana-mana suka diajar. Seperti anak-anak di mana-mana jajan semua, apa saja pun ditelan semua. Entah benar entah tidak ditelani semua. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Dan inilah zaman kita. Ditelan semua apa saja. Akhirnya nggak tahu kita baru keluar apa kata toleransi kata. Iya. Itu kan tulisan di mobil itu. Waktu kami ke bengkel apa Auto 2000 dibacanya kan waktu dia. Wah, ini jangan nanti membuat orang iri hati Pak. Jangan orang iri hati karena dalam apa kata hidup kekal kan komplit dalam Yesus Kristus. Ya. Jangan nanti orang apa? Itu kan kalimat. Ini kan benar. Gitu. Nah, baru enggak aku kasih tahu apa-apa dia majaku. Ya, ini hanya seperti promosi supaya orang tahu ini bisa kita dapat hidup kekal. Ya, kecap nomor 1. Tapi tidak promosi kecap orang lain adalah nomor 2. Enggak boleh. Ya, jadi itulah maksud tadi. Kalau kamu tahu pengurapan sudah jelas. Tahu kamu juga roh Allah sudah jelas. Ini kan roh Allah yang menulis. Jadi enggak akan kita keliru. Itulah makanya Roh Kudus. Berarti nanti kamu masuk. Apa fungsinya Roh Kudus itu ya gitu ya? Ya boleh. Pasti nomor 1 mengajar tentang apa yang kita sudah terima dari Yesus Kristus. Ya, itulah dia. Maka tadi ditanya Roma pasal 7, sesudah dia menerima Yesus, hidup di dalam roh, langsung di bawahnya. Karena itu yang nanti mengajari tentang Yesus ini menjadi benar. Kalau enggak tetap salah kita menguraikannya. Oh iya, kalau gitu minggu depan. Jangan kita campur Roh Kudus. Jangan kita campurkan ke sini. Itu jauh berbeda. Itu berbeda kali. Ya, itu Paulus, ini jemaat Efesus berasal dari penyembahan berhala. Ini dilawannya Gnostik. Yang itu dilawannya umat Israel. Beda dia. Jadi jangan disatukan. Makanya akan langsung kupisahkan. Karena kalau kamu gabung Roma dengan Yohanes, bingung kamu. Karena satu ke Brastagi, satu ke Belawan. Jumpa kamu laut, jumpa kamu Gunung Sibaya. Berbeda kita. Ya, itu perbedaannya. Paulus kan Taurat. Ini kan Yohanes. Firman menjelma menjadi manusia, itu dasarnya. Nggak boleh, jangan satukan. Nanti waktu kamu mengajar, ini mah aku kasih tahu. Jangan satukan itu. Itu nggak boleh. Roma 8 nggak boleh kamu satukan dengan 1 Yohanes. 1 Yohanes kawannya Injil Yohanes. Ya, itu nggak boleh kamu satukan. Ya, kalau mau satukan Roma, itu harus kamu lihat kitab Keluaran sama kitab Ulangan. Kalau nggak Ulangan saja baca. Ya. Dengan Yohanes. Enggak aku dengar kali. Kasih karunia.
Oke, salah ya. Ah, Kita satu ambil dari rumah, satu kita ambil dari keluarga. Di mana bedanya? Kan nggak ada beda Ustaz. Hah? Kan nggak ada beda Ustaz. Kalau belum bisa kamu bedakan, itulah. Itulah nanti kamu jumpa bedanya. Iya, itu kamu jumpa bedanya. Kalau Roma kasih karunia itu lawannya undang-undang Taurat. Kita diselamatkan bukan berdasarkan undang-undang Taurat. Kami Roma 3:20. Tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Allah mengasihi kita, diberikannya anaknya. Kan beda, Pak. Jangan kamu samakan. Beda kali itu, Pak. Allah mengasihi dunia dan dia memberikan anaknya yang tunggal. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nanti baca surat Roma, bagaimana keselamatan dalam surat Roma. Kita ada Yohanes 1, Yohanes 3 yang bahasa itu lagi. Ya. Di Roma, misalnya saya ambil bagaimana kasih anak kepada kita bahwa Yesus anak walaupun kita masih berdosa. Tapi hubungannya dengan Taurat. Coba. Hubungannya dengan undang-undang Taurat. Dia katakan Taurat tidak mengasihi kita, itu maksudnya. Jangan samakan, mirip Pak, mirip. Iya, mirip. Iya, dipakai dua-dua kasih. Tetapi berbeda dasarnya. Allah mengasihi memberi. Taurat tidak menyelamatkan, tetapi Kristus mengasihi kita. Maka dia pakai istilahnya Kristus Yesus telah mati untuk dosa kita. Karena Kristus Yesus lah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, bukan undang-undang Taurat. Kan beda. Kalau di sana barang siapa yang percaya dan menerima Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Kan berbeda, Pak. Mirip tapi sama. Salah maksudku. Nah, ini tadi kan belajar kita yang benar sama yang salah. Backgroundnya berbeda sekali. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan orang berdosa. Di mana umat pilihan Allah? Enggak ikut kau. Kau umat pilihan Allah. Aku umat yang datang dari sorga dan aku menerimanya. Inilah dia. Kau Tauratmu itu gitu. Karena Tauratmu itu tidak bisa menyelamatkan. Karena itulah makanya Allah mengutus anaknya. Roma pasal 7 tadi sudah jelas sekali tadi. Aku mau melakukan yang baik sesuai dengan Taurat, tapi aku nggak sanggup. Tapi Yesuslah yang memberikan aku kekuatan. Nah, bisa kami bedakan mirip tapi tidak sama. Ya, pondasinya tidak pas. Jadi kalau kamu bangun ke bawah, dia tidak akan landing ke atas. Ini percaya dasar. Ya. Itu Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pengampunan dosa. Kenapa dia pakai kata ditentukan? Iya, karena bukan Taurat. Taurat itu tidak menyelamatkan. Jadi untuk apa Taurat kami ini katanya? Karena dia sudah ada pegangannya. Baru datang Yesus. Kita belum ada pegangan kita apa-apa. Inilah Allah, terimalah dia. Kita nggak ada sangkut pautnya dengan apapun. Aku orang berdosa. Allah mengasihi aku. Dan dia mengirimkan anaknya. Karena itu barang siapa yang percaya dan menerimanya. Enggak ada hukum sunat di situ. Enggak ada umat Israel di situ. Enggak ada keturunan Abraham. Aku manusia ciptaannya. Dan aku orang berdosa. Allah mengutus anaknya. Supaya aku yang berdosa ini diselamatkan. Ya. Sehingga kita tidak menjadi umat Israel. Masih menjadi orang percaya. Itu artinya lebih dalam kalau kamu mau. Oh, jadi Injil Yohanes ini, aku tidak perlu masuk Roma. Aku tidak perlu menjadi orang Israel. Baru aku bisa diselamatkan. Aku langsung kepada penciptaku. Di mana hukum Taurat aku tidak tahu. Yang aku tahu begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dunia di situ siapa? Bukan orang Israel kalau di situ. Orang berdosa. Kalau kamu baca Matius, berilah namanya Yesus. Karena dialah menyelamatkan umatnya, berbeda dasarnya. Nah, mirip tapi, nah makanya tadi hati-hati, oh ini kalau masuk dari Roma, itu kita ulangan dasarnya, aku bilang. Kalau masuk 1 Yohanes, dasarnya satu dari Injil Yohanes. Percaya dan menerima
Dia, di mana Taurat-Taurat semua? Aku tidak tahu. Ini Allahku. Ya, ini Allahku. Jadi Allahku inilah yang menyelamatkan aku. Jadi kau nggak tahu Taurat? Nggak tahu aku. Aku dan penciptaku. Dialah membangkitkan aku. Dialah memberikan aku hidup. Nggak ada undang-undang di situ. Kalau Roma, undang-undang tidak menyelamatkan. Jadi siapa yang menyelamatkan? Nah, masuklah dia. Makanya tersinggung orang Israel kalau Allah mengasihi melalui Yesus. Tersinggung dia. Di mana tersinggungnya? Karena Yesus dia tolak. Allah mengasihi dunia lewat bapa leluhur kami, Abraham. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu dasarnya berbeda. Sebab nanti kalau kamu lebih sensitif kan, oh ini begini dasarnya. Maka aku coba meletakkannya dalam porsi-porsi yang pas. Jadi bisa kamu tarik tambah tinggi. Kalau salah, nggak boleh kamu tarik. Jadi untuk mengetahui nanti salah khotbah lu, nggak boleh ditarik sesudah kamu khotbah. Itu salah. Kalau ini nanti tarik saja yang mana kamu. Nanti kan masih ada Facebook bu. Waktu begini Pak, ini kemana ditarik? Kalau kamu nanti khotbah, langsung plak, katanya nggak bisa lagi dibangun. Nah itulah dia, itu salah. Iya, dinetingkan istilahnya seluruh Alkitab. Karena ini kan satu pengarangnya adalah Roh Kudus. Nggak boleh dia berdiri sendiri. Karena Allahnya sama, caranya berbeda, hanya lapangannya berbeda. Background pendengarnya namanya. Kalau Tesalonika itu sama kali dengan Injil Yohanes. Karena lebih di situ semua. Ini kan jemaat Efesus. Ya, beda dengan jemaat Tesalonika, dengan Filipi. Nanti kalau kamu baca Filipi kan beda. Nah, apalagi kamu masuk nanti surat Ibrani. Jauh kali bedanya Ibrani. Nggak akan sama. Karena Ibrani backgroundnya adalah imam. Jadi Yesus itu imam. Itu bagi mereka yang paling nomor satu. Cara Allah berbicara. Gitu ya. Nah, itu sama. Tapi lain dasarnya. Sama tujuannya keselamatan. Tapi dasarnya berbeda. Satu dari surat perjanjian lama. Satu dia berdiri sendiri sebelum Abraham dipilih. Itulah Injil Yohanes. Kalau Roma memang ya orang dari dahulu ya, jadi berbeda sedikit. Ya, ada lagi yang kita lihat. Jadi sudah beda. Jadi dua kamu dapat. Aku tidak mau kemanapun perputarannya. Yakin kamu ada pengurapan dulu, benar yang kamu ajarkan. Ada Roh Allah sama kamu lebih besar daripada apa yang diajarkan sesat ini. Nah itu. Jadi ini membuat kita pede. Nah itu namanya follow up. Meyakinkan yang benar dan meyakinkan yang salah. Kan sudah terjadi kan? Ini yang tercapai. Ini salah, ini yang benar. Makanya ditutupnya di sini. Kalau mereka mendengarkan kami, maka dia berasal dari Allah. Yang tidak mendengarkan kami, dia bukan berasal dari Allah. Ya, kan jelas. Karena ini surga dan neraka. Jadi ini di sini, musuhnya ini di sini. Ya. Mirip tapi tidak sama. Jadi kalau nanti kamu baca Injil Yohanes pasti lebih banyak dia Yesus Kristus. Kalau kamu baca Roma, Kristus Yesus. Dia putar balik. Loh itulah bedanya. Itulah bedanya. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah manusia, Yesus itu manusia, berilah namanya, kan gitu. Nah, Kristus itu jabatan. Kan gak payah. Jabatan Yesus ini 3. Nabi, imam, satu lagi apa? Ya raja. Ya. Nah ini dia. Kan beda. Ini Yesus. Joshua, Yahweh, pribadi Allah sendiri. Aku adalah aku. Bukan jabatan. Jadi kalau kamu pakai di depan jabatannya dulu, oh ini sesudah Paulus. Sangat sederhana secara teologi. Paulus tidak mengenal Yesus secara manusia. Di mana dia jumpa? Sesudah Yesus naik di surga. Akulah Yesus orang Nazaret.
Makanya Paulus lebih senang Yesus keturunan Raja Daud. Kristus, Yesus, Raja. Ya, jabatannya di luar. Bukan manusiawinya. Roma tidak, Yohanes tadi tidak. Barang siapa tidak mengaku bahwa Yesus adalah manusia, adalah anti Kristus. Langsung. Di surat Roma kamu nggak jumpa itu. Tentang Kristologi, Paulus nggak terlalu banyak bisa diungkapkannya. Paling-paling diungkapkannya dalam Filipi pasal 2. Sebagai manusia, sebagai Allah tidak mempertahankan dirinya kan itu. Itu cuma menyinggung supaya jangan orang Filipi sombong satu dengan yang lain sehati ya. Itu bedanya. Itu bedanya. Kristus Yesus sama Yesus Kristus. Berilah namanya Yesus. Jadi kapan Kristus ini datang? Pastikan lihat kembali kepada pengurapan raja-raja sebelumnya. Nabi, imam, dan raja. Makanya barang siapa yang percaya kepada dia. Percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus. Kenapa tidak dalam nama Kristus? Karena jabatan. Ini oknum pribadinya. Jadi kalau pembaca nanti kisah Rasul, jumpa kali kami itu. Jangan beritakan lagi nama Yesus itu. Kan itu menjadi persoalan. Kalau nama Kristus, itu namanya itu kan bahasa Ibrani. Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Mesias yang diurapi. Jabatan, nggak takut orang. Tapi kalau umum ini, dalam nama Yesus orang lupa berjalan kok. Berjalan dia. Yesus itu sudah menjadi Allah. Kan nggak ada lagi kuburannya. Nenekmu Daud di situ kuburannya mati katanya. Ya. Karena kalau Daud kan mati sebagai raja. Tapi Yesus kan mati kuburannya nggak ada. Nah makanya nama Yesus yang berkuasa. Bukan nama Kristus. Nah, supaya bisa nanti kita lihat, oh ini benar ini. Mirip, tapi satu salah, satu yang benar. Maka bagaimana kamu memanggil? Yesus kah atau Kristus? Yesus kah? Nanti lebih banyak lagi bisa kita uraikan. Karena Paulus berangkat dari kemuliaan Allah. Kristus, Yesus. Dia tidak memulai daripada lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Dia mulai langsung kebangkitannya dari antara orang mati. Benarlah dia ini Mesias. Kan ingat waktu penyaliban? Turunlah. Kalau kau turun dari kayu salib itu, kami mengakui engkau Mesias. Dan gak turun dia. Tapi Paulus pertobatannya, waktu Yesus hidup. Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Baru dia tahu, yang disalibkan ini benar-benar Mesias, anak Allah. Yang sudah dijanjikan. Inilah memegang peranan sekarang. Makanya kalah aku dibuatnya. Kan kalah dibuatnya Paulus langsung. Kamu ingat itu? Jatuh dia dari kudanya itu. Langsung dia buta lantas dia harus dituntun orang-orang lain. Artinya kalahkan kau. Nah itulah makanya dia mulai berangkat. Kristus, Yesus. Karena aku jumpa di Damaskus. Tapi kalau yang lain, Yesus. Itu yang dilarang. Karena inilah Keluaran 3:14. Siapa namamu? Aku adalah aku. Itu cuma ditulis di Injil Yohanes. Kalau kamu masuk nanti surat Roma kan nggak jumpa kamu dengan nama itu. Akulah roti, akulah ini, akulah ini, akulah ini. Ambil mereka batu, lempari dia. Aku duluan daripada bapamu Abraham katanya kan gitu. Bapamu Abraham melihat hariku katanya. Nah macam-macam. Tapi itulah tadi bedanya Roma sama Yohanes tadi. Besok nggak ada lagi sekolah Pak, sampai di sini kita. Jangan serius-serius kali, masih bisa hidup kita. Iya, kapan nanti singgah lagi ke sini mau ke Bali kita buat lagi. Kita lanjutkan ini, selesaikan baca ke belakang, nanti kita masuk Roma pasal 8 kita selesaikan. Kita berdoa. Kalau kami mendengar kamu ini adalah anak-anak Allah. Kamu ini telah menerima pengurapan. Roh Allah lebih besar di dalam kamu daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bangga kami status ini. Berilah ini menjadi status kami dengan benar. Sehingga kami tahu bahwa roh Allah yang ada dalam diri kami akan mengalahkan roh yang ada dalam dunia ini. Terpujilah namamu kalau begitu dalamnya kami di dalam dosa. Kristus,
yang berasal dari surga. Yesus dilahirkan di kandang domba. Dan itulah yang diam di dalam hati kami, membuat kami menjadi anak-anak Allah. Kalau kami masih ada yang sanksi, Tuhan Yesus, jamahlah hati kami, bukalah pengertian kami, sehingga kami dapat berkata, kamu telah menerima pengurapan Roh Allah yang ada padamu lebih besar, kamu adalah anak-anak Allah. Kami berdoa supaya hal ini lambat laun menjadi bagian kami oleh karena anugerah-Mu. Karena kasih karunia kami diselamatkan, itu betul 100%. Kami tidak pernah mengasihi Allah. Kami tidak pernah mencari Allah. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengutus Yesus. Dan itulah yang berjalan-jalan. Akhirnya menjumpai kami satu persatu. Oleh karena anugerah-Mu, bukan karena usaha kami. Kami menyembah Dikau, Yesus Juru Selamat kami yang telah mengasihi kami. Kepadamu kami berdoa, Engkaulah Allah kami, dan kami ini adalah umat-Mu. Amin. Terima kasih. Besok kita